LPS sendiri itu adalah layanan pengadaan secara elektronik yang umumnya digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia. Nah, melalui LPSE, proses lelang dan pengadaan yang dulunya manual bisa dilakukan secara online, efisien, dan transparan. Nah, LPSE sendiri juga merupakan invasi yang penting dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Bagi pemerintah, penggunaan LPSE dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa tahun terakhir, LPSE semakin menjadi sorotan utama karena efektivitasnya dalam mengurangi tindak korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Nah, adapun tujuan dalam LPSE juga itu adalah untuk menciptakan sistem yang terbuka, transparan, efisien, dan efektif. LPSE juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan adil. Nah, salah satu konsep besar dalam LPSE itu adalah bahwa pengadaan barang dan jasa harus terbaik dari segi kualitas dan harga. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai LPSE itu, selanjutnya itu adalah pengenalan menu atau fitur-fitur yang ada di website LPSE. Pertama masuk ke Chrome, kemudian ketikkan LPSE, muncul, kemudian klik LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, kemudian kita langsung masuk di menu utama LPSE, di mana ada beranda, cari paket, regulasi, konten khusus, daftar hitam, amel, dan kontak kami. Kemudian di sini pada menu beranda, di sini ada tender dan non tender bersama dengan nama paket yang ada, kemudian HPS, kemudian akhir pendaftarannya. Kemudian masuk ke menu cari paket. Di sini di menu cari paket ada tender, non-tender, pencatatan non-tender, pencatatan swakelola, pencatatan pengadaan darurat. Di sini bisa dilihat bahwa ada jenis pengadaan, nama KLPD instansi lainnya, kemudian status kontak, tahun anggaran, pemenang berkontrak, kemudian kontrak. Kemudian masuk ke menu non-tender. Di sini di non-tender juga ada jenis pengadaan, nama instansi lainnya, kemudian tahun anggaran, dan nama penyedia. Kemudian masuk ke pencatatan non-tender. Di sini juga ada jenis pengadaan diisi, kemudian nama instansi lainnya, kemudian tahun anggaran, nama penyedia. Kemudian pencatatan swakelola. Di pencatatan swakelola itu ada tipe swakelola, kemudian nama KLPD instansi lainnya, tahun anggaran, nama pelaksana. Di sini juga ada kode paket, kemudian ada nama paket, kemudian KLPD instansi lainnya, status, kemudian pagu. Kemudian pencatatan pengadaan darurat. Di sini ada jenis pengadaan, kemudian nama KLPD instansi lainnya, kemudian tahun anggaran, dan nama penyedia. Kemudian menu selanjutnya adalah regulasi. Pada menu regulasi ini itu ada beranda, daftar produk hukum, berita, IKM, kuasa hukum, tentang kami, dan kontak kami. Di sini kita ketikkan cari produk yang akan dicari, kemudian kita cari. Kemudian menu selanjutnya itu adalah konten khusus. Di mana konten khusus ini itu berisi ada nama konten, kemudian waktu posting. Kemudian masuk ke menu daftar hitam. Nah, menu daftar hitam itu ada di sini. Beranda itu ada nama LKPD, bisa dipilih di sini, kemudian nama stakernya di sini, kemudian di sini ada total aktif tayang, total penundaan tayang, total selesai tayang, dan total batal tayang. Di sini itu ada juga jumlah penyedia daftar hitam per provinsi, kemudian ada sebaran paket berdasarkan nilai pagu, kemudian ada persentase jenis pelanggaran. Kemudian di sini ada top 10 pelaporan terbanyak. Kemudian di sini bisa dilihat daftar hitam penyedia. Kemudian selanjutnya itu ada menu amel. Menu amel ini itu ada info utama. Di sini ada info utama. Begini tampilannya. Kemudian ada
rekap pengadaan. Rekap pengadaan itu seperti ini, ada tahapan pengadaan, kemudian di sini cari perencanaannya, kemudian nilainya. Kemudian di sini ada rekap berdasarkan cara pengadaan, kemudian rekap berdasarkan jenis pengadaan, kemudian rekap berdasarkan metode pengadaan, rekap berdasarkan sumber daya. Kemudian di sini ada perencanaan, itu ada detail perencanaan, rekap satuan kerja, kemudian persiapan, kemudian ada menu pemilihan di mana ada detail pemilihan dan detail hasil pemilihannya. Kemudian kontraknya itu ada detail kontrak. Kemudian di sini ada detail serah terima, kemudian monitoring. Pada menu kontak kami ini disediakan informasi tentang layanan registrasi dan verifikasi. Kemudian di situ ada alamat, kemudian ada email. Kemudian jika belum mempunyai akun, bisa kita klik pendaftaran penyedia. Kemudian akan diarahkan ke Sikap dan kita akan membuat akun Sikap terlebih dahulu. Jika sudah mempunyai akun, bisa langsung login dengan jenis user itu mau penyedia atau non penyedia. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai LPSE dan juga pengenalan mengenai menu-menu atau